Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Siska Mitmarisanti, guru mata pelajaran IPS di kelas 8. Apa kabar anak Ibu semua? Mudah-mudahan kalian semua sehat-sehat selalu. Baiklah anak-anak Ibu, pada pertemuan kali ini kita akan membahas hubungan antara rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen atau rumah tangga perusahaan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa saja pelaku ekonomi dan apa saja kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat. Dan kita juga sudah membahas hubungan keterbatasan dan keunggulan yang hubungannya dengan pelaku ekonomi dan kegiatan ekonomi. Pada materi kali ini, adapun tujuan pembelajaran kita adalah pertama, kita ingin mengetahui peran dan fungsi dari rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen dan peran dan fungsi dari rumah tangga produsen. Kemudian kita juga akan membahas bagaimana hubungan dua arah timbal balik antara rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Baiklah, kita masuk ke materi, tujuan materi yang pertama, yaitu peran dan fungsi dari rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen adalah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Rumah tangga konsumen membutuhkan barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga perusahaan. Jadi, barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga perusahaan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga konsumen. Apa peran rumah tangga konsumen? Rumah tangga konsumen memiliki dua peran. Yang pertama, sebagai konsumen. Konsumen artinya pengguna barang dan jasa. Di rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen berperan sebagai pengguna barang dan jasa. Kemudian peran rumah tangga konsumen yang kedua adalah sebagai penyedia faktor produksi. Apa saja faktor produksi akan kita bahas selanjutnya. Faktor produksi dan balas jasa yang diterima oleh rumah tangga konsumen. Pertama, rumah tangga konsumen sebagai penyedia lahan. Balas jasa yang diterima berupa sewa tanah dari RTP atau rumah tangga perusahaan atau produsen. Kemudian, faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga keluarga adalah berupa modal. Balas jasa modal berupa bunga dari rumah tangga produsen. Jadi kalau ada keluarga atau konsumen yang menanamkan modalnya atau investasi kepada perusahaan, dia akan mendapat balas jasa berupa bunga. Yang ketiga, faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen adalah tenaga kerja. Tenaga kerja yang didapatkan dari perusahaan itu akan mendapat balas jasa berupa upah. Jadi, rumah tangga keluarga bekerja di perusahaan dan akan mendapat upah. Yang keempat, keahlian. Keahlian ini juga didapat dari rumah tangga konsumen yang mana akan mendapat balas jasa berupa laba atau keuntungan dari rumah tangga perusahaan. Jadi tidak heran seorang yang mempunyai keahlian sebagai direktur, sebagai manajer,
itu akan menyebabkan perusahaan mendapatkan keuntungan dan akhirnya keuntungan itu akan menyebabkan perusahaan menjadi lebih maju. Jadi direktur, manajer itu akan mendapat laba yang lebih besar atau gaji yang lebih besar karena memiliki keahlian. Selanjutnya kita akan bahas, ini ada contoh sebuah pabrik. Sebuah pabrik di sini menggunakan 4 faktor produksi. Jadi sebuah perusahaan, sebuah pabrik itu menggunakan 4 faktor produksi. Pertama, dia memiliki alam atau lahan. Jadi pabrik itu didirikan di sebuah lahan atau alam, yang mana lahan atau alam ini bisa diperoleh dari masyarakat atau dibeli dari masyarakat, bisa juga disewa dari masyarakat. Kemudian di pabrik ada tenaga kerja. Di pabrik ada tenaga kerja. Tenaga kerja ini akan mendapatkan upah. Kemudian dalam sebuah pabrik yang besar ini akan ada modal. Dia memerlukan modal. Modal didapatkan dari masyarakat. Jadi ada masyarakat yang ingin berinvestasi atau menanamkan modalnya kepada pabrik tersebut. Dia akan mendapat balas jasa berupa bunga. Jadi dia akan mendapat jasa berupa bunga dari rumah tangga produsen atau pabrik tersebut. Yang keempat, di dalam pabrik ini ada seorang manajer, ada direktur yang mempunyai keahlian. Direktur dan manajer yang mempunyai keahlian akan menyebabkan perusahaan maju. Selanjutnya, kita akan melihat gambar yang kedua. Ini adalah gambar pasar. Dengan adanya pasar, dapat mempertemukan produsen dan konsumen. Dapat mempertemukan produsen dan konsumen. Di sini ada yang menghasilkan barang dan ada yang membutuhkan barang. Di sini juga ada kegiatan menyalurkan barang. Jadi pasar merupakan salah satu tempat pertemuan produsen dan konsumen. Selanjutnya, peran rumah tangga produsen atau rumah tangga perusahaan. 1. Perannya penyedia barang dan jasa. Jadi, rumah tangga produsen menyediakan barang dan jasa. Hasil produksi dari rumah tangga produsen dijual di pasar untuk konsumen. Jadi tidak heran kita selalu ke pasar, itu akan menemukan barang-barang yang kita butuhkan, yang mana barang dan jasa yang kita butuhkan itu diproduksi sebenarnya di pabrik atau perusahaan. Kemudian yang kedua, peran rumah tangga produsen adalah pengguna faktor produksi. Pengguna faktor produksi tadi yaitu alam, lahan, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Selanjutnya, hubungan timbal balik antara rumah tangga konsumen, RTK, dan RTP, rumah tangga produsen. Di sini bisa kita lihat garis A, rumah tangga produsen atau rumah tangga produksi sama saja. Ini menyediakan barang dan jasa untuk rumah tangga konsumen atau rumah tangga konsumsi. Sebaliknya nanti di garis B, rumah tangga konsumsi akan membayarkan sejumlah uang untuk mendapatkan barang dan jasa. Dia akan mengeluarkan sejumlah uang yang uang tersebut akan kembali ke rumah tangga produsen. Kemudian garis C ini adalah aliran faktor produksi. Garis C. Rumah tangga konsumsi menyediakan faktor produksi kepada rumah tangga produksi.
rumah tangga konsumsi menyediakan faktor produksi kepada rumah tangga produsen. Apa saja faktor produksi tadi sudah kita bahas, alam, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Sebaliknya, nanti rumah tangga produsen di garis D, rumah tangga produsen akan menyediakan uang atau memberikan uang kepada rumah tangga konsumsi atau balas jasa berupa uang. Dari rumah tangga produsen akan menyediakan uang kepada rumah tangga konsumsi. Uang tersebut bisa berupa sewa, upah, bunga, dan laba. Siklus ini juga disebut nanti dengan siklus atau arus uang dan barang. Arus uang dan barang. Demikianlah anak-anak ibu untuk materi hari ini. Jadi dapat ibu simpulkan, pertama, rumah tangga konsumen, peran dan fungsinya adalah sebagai pemakai atau pengguna barang dan jasa. Yang kedua, perannya adalah penyedia faktor produksi. Selanjutnya, peran dari rumah tangga produsen adalah pengguna faktor produksi, kemudian penyedia barang dan jasa. Jadi peran rumah tangga produsen, pengguna faktor produksi, dan penyedia barang dan jasa. Siklus antara rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen, RTP dan RTK, itu disebut dengan arus barang dan arus uang. Kemudian, pasar merupakan salah satu tempat pertemuan produsen dan konsumen. Demikian materi kita pada pertemuan kali ini. Silakan anak-anak ibu mengerjakan tugas yang sudah ibu sediakan di classroom. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.